Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan melakukan dialog coaching yang saya akan menjadi coachnya dan Bu Dewi sebagai coachnya. Oke. Selamat siang Bu Inel, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Dewi, mumpung saya lagi istirahat nih, lagi tidak ada jam, bisa Bu Dewi cerita apa yang mau Bu Dewi ceritakan nih? Jadi begini Bu Inel, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar itu sepertinya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 60% saja pada tiap kelasnya. Jadi menurut Bu Dewi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Dewi nih, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan murid saya ini kurang antusiasme dalam belajar, yang pertama, pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan ya Bu ya, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu ilmu pengetahuan sosial, di mana di sini saya banyak bercerita. Nah, yang kedua, sepertinya juga saya kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Iya. Begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan sih, Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid sebenarnya, di mana murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dengan mengadakan ice breaking mungkin, ataupun mengadakan game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu Bu, menurut mengenai tugas nih yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau untuk tugas, Bu, ya mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan juga berisi banyak pertanyaan karena mata pelajaran yang saya ampu ini adalah IPS ya, seperti kita tahu itu kan banyak sekali materi referensi berceritanya. Jadi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan untuk mereka. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja sih, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir sebenarnya banyak ya, Bu, ya, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga sih sebenarnya kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini ya, seperti TikTok, Reels, dan Instagram. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti mengintegrasikan video YouTube dalam media PowerPoint dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya, saya akan melaksanakan pelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya seperti menggunakan bentuk poster, video, puisi, pantun, dan laporan digital mungkin, Bu, ya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Iya, Ibu. Sekarang, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya sebenarnya komitmen saya itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, supaya bisa mengeksplorasi materi, sehingga
nanti murid-murid saya itu dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan juga saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Nah, saya juga akan sertakan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya nanti ke depannya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya, terima kasih Bu terima kasih Bu Inel atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, terima kasih atas waktunya hari ini Bu. Kalau begitu saya izin permisi Sama Bu. ke kelas dulu ya Bu. Ya. Ya.